Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan ya. Dan kita awali dari hal yang paling sederhana dulu. Baik, sekarang kita akan membahas ya dari ini yang penyebutnya sama. Ya, kita dari basic saja dulu ya, biar lebih bisa difahami nantinya. Ya, ini pembilang, ini penyebut ya. Yang bawah itu namanya adalah penyebut. Nah, ini kan penyebutnya sama, berapa? 5 ya. 3/5 tambah 2/5 sama-sama per 5 ya, jadi sama. Nah, jika penyebutnya sama ya, maka penjumlahan pecahan itu ya tinggal kita jumlahkan saja yang pembilangnya. 3 tambah 2 berapa? Ya, 3 tambah 2 adalah 5 ya. Ini 5 per. Nah, ini karena penyebutnya sama ya tinggal ini ya. Tinggal 5/5. Ya, jadinya berapa 5/5? Ya, 1. Gitu ya. Cukup mudah. Sekarang ini penyebutnya juga sama ya, 12 sama 12, berarti kita boleh tuliskan dulu misalnya ini adalah 12 ya. Kemudian pembilangnya 4 tambah 7 ya 11. Nah, karena ini nggak bisa disederhanakan, nggak usah kita sederhanakan ya, ini sudah paling sederhana. Begitu aja ya, sangat mudah. Kemudian misalnya nih 23/4 tambah 100/4 ya, ini termasuk pecahan campuran, tetapi karena penyebutnya sama ya kita buat mudah saja dulu ya. Berarti ini per 4. Gitu dulu aja ya, ini per 4 kita tulis dulu. Kemudian yang bilangan utuhnya ya, 2 ini kan bilangan utuh ya. Kalau ini pecahan kan utuh. 2 sama 1 ditambahkan dulu aja. 2 tambah 1 berapa? Iya, 3 ya. Terus di sini karena dia utuh. Kemudian 3 tambah 1 yang atas 4. Oh, 3 4/4. Ya, 4/4 itu berapa? 1 kan? Ya, 4 bagi 4 itu juga sama dengan 1. Sehingga 3 tambah 1 ya sama dengan 4. Nah, begitu ya untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya atau yang atas. Kemudian kita nanti lihat hasil akhirnya. Kalau bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Oke ya. Nanti kita lanjutkan untuk yang penyebutnya tidak sama. Sekarang kita lanjutkan dengan penyebut yang tidak sama. Oke ya. 1/3 tambah 2/5. Ini 3, ini 5. Tidak sama ya penyebutnya ya. Iya. Nah, ini paling tidak ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Yang cara pertama, ini anggaplah cara pertama. Kita pakai, kayak kita tuliskan soalnya dulu aja. Nanti lebih enak dibahas dengan cara keduanya. 1/3 tambah 2/5. Ini kita terus ulang soalnya ya, sama dengan. Nah, cara pertama itu kita pakai cara kupu-kupu ya. Cara apa? Ya, kupu-kupu. Jadi begini. Ini kita bikin kupu-kupu ini 5, ini kita kalikan saja. 1 kali 5 berapa? Ya 5 kan? Kita taruh di yang sini ya. Kemudian jika dikalikan 3 kali 2 berapa? Ini tambah ya. Kali 2 berapa? 6. Ya, kemudian kita tuliskan pernya ini. Yang bawah kita kalikan langsung. 3 kali 5 adalah 15. Nah, seperti ini cara kupu-kupu ya. Sehingga sama dengan 5 tambah 6 11/15. Oke, sudah selesai ya. Ini cara pertama, cara kupu-kupu. Nah, ini untuk yang soal-soal yang penyebutnya kecil ya enak ya, karena kita langsung bisa ketemu dengan jawabannya. Ini kan nggak bisa kita sederhanakan lagi, sehingga ini sudah selesai nih. Ini sudah jawabannya. Sekarang cara kedua, kita tulis ulang soalnya ya. Nah, 1/3 tambah 2/5 sama dengan. Nah, cara kedua ini kita pakai cara KPK ya. Jadi 3 sama 5 ini kita samakan penyebutnya dengan cara KPK. Ingat KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, berapa ini KPK-nya? Ya, ini kita ulang begini juga boleh. 3 sama 5 itu KPK-nya berapa? Kalau kalian sudah menguasai, ya ini 15 sama sebenarnya. Cuma bagaimana sih cara menghitungnya? Oke, patokannya berapa? Patokannya adalah 5. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, tapi yang kita bikin patokannya yang terbesar 5. 5 itu kelipatnya 3 enggak? Enggak, berarti ini 5 bukan KPK-nya. 5 kalikan 2 10. 10 bisa dibagi 3? Enggak, berarti bukan 10 ya. 10 bukan. Berarti kalikan 3 berapa? 15. 15 itu bisa dibagi 3? Bisa. Oh, berarti ini adalah KPK-nya. Itu cara lainnya ya. Jadi kita bisa menggunakan cara seperti ini. Atau bikin tabel. Bikin tabel itu juga boleh. Karena ini masih kecil, kita pakai ini aja ya.
Jadi kita ulangi lagi, 5 kali 5 itu bisa dibagi 3, enggak, berarti 5 bukan KPK. 5 kali 2 10, 10 ya, ini kelipatan keduanya kan 10. Bisa dibagi 3 enggak 10? Tidak, berarti 10 bukan KPK-nya. Sekarang 5 kali 3 berapa? 15 ya. 15 bisa dibagi 3? Bisa ya, berarti 15 adalah KPK-nya. Sudah, kita tulis KPK-nya 15. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ya kita sesuaikan pembilangnya. Kalau penyebutnya sudah kita samakan, pembilangnya kita sesuaikan. 3 itu bisa jadi 15 karena 3 kali berapa? Ya, karena 3 kali 5 kan? Sehingga ini kali 5. 1 kali 5 berapa? Tulis ini 5. Ya, satunya kita ubah menjadi 5. Ya, karena 15, karena 3-nya sudah berubah jadi 15, karena 3-nya kali 5, maka satunya kali 5. Begitu ya. Nah, sekarang 5 ini kali berapa biar jadi 15? Ya, 5-nya kali 3, betul. Sehingga pembilangnya kalikan 3 juga. Nah, ini kali 3, ini juga kali 3, sama ya. Sama, kita ubah pecahan ini. 2 kali 3 adalah 6. Nah, sama dengan 5 tambah 6, 11 per 15. Oke. Ya, sekilas cara kedua ini tampak lebih panjang. Ya, dan cara pertama itu tampak lebih simpel, tetapi nanti masing-masing itu ada saatnya kita gunakan ya. Masing-masing cara ini ada saatnya untuk kita gunakan. Kapan? Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Ya, 5 per 6 tambah 7 per 9 sama dengan. Oke, kita coba sekarang pakai cara pertama ya, cara kupu-kupu. Ini kita tulis ulang soalnya ya. 5 per 6 tambah 7 per 9. Oke, kita praktekkan cara kupu-kupu lagi ya. Berarti gimana kalau kupu-kupu? Ya, sama dengan, kan begini nih. Iya, 5 kali 9 berapa? Iya, 45 ya. 45, kita tulis 45. Tambah 6 kali 7 berapa? 42 ya. Per, nah ini kan dikalikan 6 kali 9 berapa? Ya, hafal enggak? Iya, 70, maaf, berarti 54. Iya, 54. Sekarang berarti ini kita jumlahkan. Ya, 5 tambah 2 berapa? 7. 4 tambah 4, 8. Per 54. Apakah ini sudah selesai jawabannya? Belum. Ya, harus kita sederhanakan kan? Karena kalau pecahan itu harus jawaban pecahan paling sederhananya. Ya, 87 sama 54 lebih besar 87-nya pembilangnya, berarti ini masih bisa kita sederhanakan ya. Sama dengan 87 dibagi 54 berapa? 1 kan? Iya, 1 ya. Karena kalau 2 kan berarti sudah 108, ini kan nggak nyampe 100, berarti kan 54 kali 1 54. Sisa berapa? Nah, kita kurangkan saja. 7 kurangi 4 berapa? Ya, 3. 8 kurangi 5 berapa? 3 ya. Per 54. Masih bisa disederhanakan lagi enggak? Masih enggak? Ayo. Ini 5 tambah 4 9. Ya. Kalau 9 itu berarti pasti bisa dibagi 3. Masih bisa ya. 33 ini bisa dibagi 3? Bisa. Oh, berarti ini belum selesai. Belum. Berarti ini masih bisa dibagi 3. Satunya tetap 1. 33 bagi 3 berapa? 11 kan? 54 bagi 3 berapa? Oke. 54 bagi 3 ya, kita tulis bagi 3 sini ya. Tadi bagi 3 11 ya. 5 bagi 3 berapa? 1. Sisa berapa? Sisa ya 2. Ya, 24 bagi 3 berapa? Maaf. 24 bagi 3 berapa? Ya 8. Nah, ini jawabannya ya. 1 11 per 18. Jadi kalau cara kupu-kupu itu ya harus kita sederhanakan hasil akhirnya ya. Dan kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati. Baik, kita sekarang akan lihat ya kalau kita pakai cara kedua ya. Kita tulis dulu soalnya. 5 per 6 oke ya. Tambah 7 per 9 sama dengan, oke, cara kedua. Cara pakai KPK ya. Kita tulis dulu aja seperti ini. Ya. 6 sama 9 KPK-nya berapa? Nah, ini kelebihan cara kedua karena kita tidak langsung mengalihkan menjadi 54 ya. 6 kali 9 54 enggak. Tapi kita cari KPK-nya. Kelipatan terkecilnya berapa? Begitu kan? 9 bisa dibagi 6 enggak? Enggak. Berarti 9 bukan KPK-nya. Oke. Ini kita lipatkan sekarang. 9 kali 2 berapa?
18 kan, 9 kali 2 18. 18 bisa dibagi 6? Bisa, ya kan? Bisa. Oh, berarti sudah selesai nih. KPK-nya 18 karena bisa dibagi 6. Kan begitu. Kayak patokannya yang paling besar. Nah, sekarang terus ini 18-nya di sini. Nah, karena KPK-nya kan, ya langsung kita ketemu KPK-nya. Nah, sekarang kita sesuaikan pembilangnya. 6 itu jadi 18 karena 6 kali berapa, yuk? Ya, kali 3. Kali 3 atau juga kali 3. 5 kali 3 berapa? Betul, 15. Tulis 15-nya di sini. Nah, terus sini ya. Sekarang yang 7/9. 9 itu jadi 18 karena kali 2. Maka 7 kali 2 ya, harus sama ya. Ini kalau kali 2 ini kali 2. 7 kali 2 berapa? 14. Tulis sini 14. Nah, selesai. Sekarang kita tinggal jumlahkan, udah sama kan? 15 sama 14 adalah 29 ya. Per 18. Selesai belum? Belum, karena lebih besar pembilangnya. Sehingga sama dengan ini pasti 1 kan, karena 18 kali 2 itu kan 36. Jadi 1 sisa, 9 kali 8 adalah 1, 2 kali 1 adalah 1 per 18. Yes. Nah, selesai ya. Nah, kalian bisa bandingkan cara kupu-kupu itu harus kita sederhanakan di akhirnya. Tapi kalau cara dengan KPK, ya pembilangnya itu dari awal sudah langsung KPK-nya nih, ya, langsung KPK-nya nih ya. Dan kita sudah langsung mendekati hasil akhirnya sebenarnya. Nah, sehingga kalian nanti bisa pakai cara pertama, ya, sarannya memang untuk yang kecil-kecil seperti ini, ya. Tapi kalau sudah angka-angkanya itu kok tidak langsung ke KPK, nah kalian boleh pilih, ya, langsung bisa pilih dengan cara kedua, gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan sekarang untuk pecahan campuran ya, yang berbeda penyebutnya tentunya ya. Oke, yang pertama 2/3/4 tambah 5/12. Kita sekarang biasakan pakai cara kedua saja ya. Cara pertama boleh nggak Pak? Boleh juga sih. Kalau cara pertama kita harus pisahkan dulu nih yang utuh, atau kalian buat kepecahan biasa. Tetapi kita coba sekarang kita pakai cara kedua saja. Karena ini bilangan utuh ya, kita boleh terus gini, ini utuh 2. Nah, sekarang 4 sama 12 itu KPK-nya berapa? Nah, ini bedanya. Kalau kita pakai cara kupu-kupu kan nanti pasti ini 4 kali 12 ya, 48. Wow, besar sekali. Tapi coba sekarang kita kalau pakai KPK 12 ya, KPK kelipatan persekutuan terkecil ya, tetapi patokannya yang terbesar. Patokannya nih, ini cara ini loh, patokannya terbesar. 12 ini bisa enggak dibagi 4? Oh, bisa ya, 4 kali 3. Berarti ya sudah, ini KPK-nya loh, gitu kan. Sehingga kalau pakai cara kedua tuh enaknya begini ya. Kita udah langsung ketemu KPK-nya ini. Ini 12 tuh KPK-nya. Ya, kalian bisa dibagi 4. Ya sudah, berarti ini adalah per 12 tambah per 12. Nah, seperti ini. Ya enggak? Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan. Ya, 4 itu jadi 12 karena 4 kali berapa? Yuk. Ya, kali 3. Berarti ini 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, seperti ini ya. Sekarang 5-nya berubah enggak? Enggak lah. Karena penyebutnya enggak berubah, 5-nya tetap. Nah, sekarang kita jumlahkan. 2-nya tetap dulu ya. 2. Kita tulis dulu 2-nya karena dia bilangan utuh. Kita pindah aja nih. 2. Sekarang 9 tambah 5 berapa? 14 per 12. Nah, udah selesai belum? Belum ya, ini karena ini masih besar sehingga ini pasti bisa kita sederhanakan. Sama dengan 14 bagi 12 berapa? 1 ya. Nah, satunya kita tambahkan dengan 2. 1 tambah 2 berapa? 3. Berarti ini ada 3. Sisa berapa nih? Sisa 2 per 12. Ya enggak? Iya, 3, 2 per 12. Masih bisa kita sederhanakan? Bisa. Sama-sama kita bagi 2 ya. 2 bagi 3-nya tetap dulu 3, kita pindah. 2 bagi 2 berapa? 1. 12 bagi 2 berapa? 6. Iya. Ini jawaban akhirnya ya, 3, 1 per 6. Nah, mudah ya. Semoga bisa kalian pahami cara ini ya. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Nah, gimana nih kalau ada 3 pecahan ya? 1/4 tambah 2 5/8 tambah 3 5/6. Nah,
kan kalau mau pakai kupu-kupu, cara pertama harus kita ubah ke pecahan biasa, ke pecahan biasa, ke pecahan biasa ya. 1 kali 4 tambah 1 dan seterusnya gitu. Nah, tetapi di sesi ini ya Pak John ingin menekankan kalian, coba kita latih cara kedua saja ya, karena cara kedua itu sebenarnya lebih hemat sebenarnya ya. Oke, karena ini penjumlahan, oke. Ini ya utuh bisa langsung kalian kelompokkan. Kalian tambahkan aja 1 tambah 2 berapa? 3. 3 tambah 3 berapa? 6. Langsung gini juga boleh nih, 6. Gitu boleh ya. Karena ini penjumlahan. Kemudian sekarang kita berpikir, berapa KPK antara 4, 8 dan 6? Ya, berapa KPK-nya? Ya, patokannya adalah yang paling besar. Berapa? 8. Oke, 8 ini bisa dibagi 4, bisa. Bagi 6 enggak, berarti 8 belum KPK-nya. Ya, karena harus 3-3-nya. Oke, 8 sekarang kali 2 berapa? 16. Ya, kita lompatkan ya, sehingga ini 16. 16 bisa dibagi 4, bisa. Bagi 6 enggak. Berarti 16 belum KPK-nya. Paham ya? Oke, berarti 8 kali 2, 16, 8 kali 3 berapa? 24 ya, 24. 24 itu bisa dibagi 4 enggak? Bisa. 4 kali 6, 4 kali 6, udah ketemu nih. 24 bisa bagi 6, bisa lah. 6 kali 4, berarti ini adalah KPK-nya. Nah, ini ya. Sehingga kalau pakai cara ini enak sih. Coba kalau kalian nanti pakai kupu-kupuan, 8 kali 6 berapa? Ya, udah besar kan 48. Nanti kalikan 4, tambah gede lagi. Oke, enggak. Kita pakai cara yang kedua saja ya, pakai cara KPK, sehingga ini ternyata hanya 24 kok penyebutnya ya, tidak besar-besar sekali ya. Oke. Nah, sekarang kita tulis aja ini, karena penyebutnya itu adalah KPK-nya 24, langsung saja 24 tambah ya per 24 tambah per 24. Nah, kita biasakan gini aja sekarang ya. Kita buat per 24-nya atau per KPK-nya. Ya, ini udah sama semuanya. Kenapa tadi 6? Karena ini penjumlahan, boleh kita satukan ya, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6. Boleh dibegitukan dulu. Kayak sekarang kita tinggal menyesuaikan yang atasnya atau yang pembilangnya. 4 itu jadi 24. 4 kali berapa? Ya, 4 kali 6. Ya, sehingga 1 kali 6 berapa? 6. Terus 6-nya di sini. Oke ya, mudah sekali. Sekarang ya yang 8. 8 kali berapa biar jadi 24? Ya, 8 kali 3. Sekarang 5 kali 3. Berapa? 15. Terus 15-nya di sini. Nah, seperti itu. Kayak mengubah pecahannya ya. 6 kali berapa biar jadi 24? Ya, 6 kali 4. Sehingga 5 kali 4-nya berapa? 20. Oke. Ya, sudah seperti ini sekarang. Kita tinggal 6-nya tetap kita tulis dulu 6-nya. Per 24-nya kita tulis 24-nya. Ya, kita sekarang menjumlahkan yang pembilangnya. Yang gampang aja dulu ya. 15 tambah 20 berapa? 35 ya. 35 tambah 6 berarti 41. Nah, 41 per 24. Ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Ini belum selesai, sama dengan 41 bagi 24 berapa? 1 ya. Kalau 2 itu kan 48. Nah, masih kurang. Sehingga ini 1 aja. Nah, satunya tambahin dengan 6. Kita ulang lagi ya. 41 dibagi 24 itu adalah 1. Sisa kan, 1 sisa berapa, nanti kita hitung. Satunya kita tambahin dengan 6. Saya tambah 6 berapa? 7. Terus 7-nya di sini. Oke, bisa difahami ya. Jadi 7 ini adalah hasil dari 6 tambah tadi pembagiannya 41 bagi 24, 1 sisa. Nah, satunya tambahan 6, 7. Kita sekarang nyari 24, nyari sisanya. Sisanya adalah, ini kita kurangi aja. 1. Berarti ini 11 tadi ya. 11, ini jadi berapa? 3. 11 kurangi 4 berapa? Ya, 7. 3 kurangi 2 berapa? 1. Nah, seperti ini. Sehingga hasil akhirnya adalah 17 per 24. Ini sudah paling sederhana ya. Ya, mudah-mudahan cara ini bisa kalian pahami ya. Kita pakai cara kedua. Tadi sudah kita sampaikan cara mencari KPK-nya. Ya, ini cara yang paling mudah. Sebenarnya kalian juga boleh sih pakai tabel, boleh ya. Pakai cara ini lebih simpel ya. Kita lihat kelipatannya aja nih, paling besar mana? 4, 8, 6, paling besar adalah 8. Nah, ini yang kita jadikan patokannya paling besar. 8 ini bisa nih enggak, berarti bukan 8. Kali 2 16. Ini bisa nih enggak, berarti bukan 16. Kali 3 24. Ini bisa nih, bisa, sudah selesai, ketemu KPK-nya. Nah, seperti ini, atau pakai cara tabel, boleh sekali ya. Nah, tapi di sesi kali ini Pak John ingin menyampaikan dengan cara yang simpel ini aja dulu, dan mudah-mudahan cara ini bisa kalian pahami. Gitu ya. Baik,
itu dulu pembahasan kita tentang penjumlahan pecahan dan pecahan campuran. Semoga bisa kalian pahami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.